Halo teman-teman, kita ketemu lagi dan di video kali ini kita akan bongkar-bongkar bagian kopling lagi nih. Nih ya, jadi ini koplingnya udah gue bongkar tuh, oli udah di drain dan di sini ada bloknya tuh, di sini ada lengkap alat-alatnya. Nah, dari yang udah teman-teman lihat di sini nih, kita di video kali ini bakal ganti kampas kopling karena setelah sebelumnya gue bahas yang paket komplit enak buat kopling fiction itu tuh yang kayak mulai dari handle R25 di sini, terus kayak ini per koplingnya punya BRL, terus kayak kampas koplingnya punya Daytona. Nah, ini ternyata kemarin itu sempat ada beberapa masalah gitu yang pada akhirnya gue memutuskan untuk balikin lagi si kampas koplingnya ke yang punya bawaan ori Yamaha gitu. Nah, jadi sebelum kita bahas ke permasalahannya si kampas kopling Daytona itu apa, mungkin gue akan bongkar-bongkar dulu kali ya. Dan di sini juga ini udah ditandain. Nih, kalau yang depan ini dia udah depan, tengah sama belakang ini dia kodenya beda-beda ya teman-teman. Jadi dia kalau yang slipper clutch itu kopling bawaannya nggak sama gitu. Dan lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di part katalog nih. Di sini kan udah jelas tuh kayak ada kode-kodenya masing-masing gitu. Nah, sekarang kita langsung eksekusi bongkar-bongkarannya aja. Nah, oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi videonya karena kan kemarin sebelumnya pas gua bongkar itu kebetulan di sini lagi hujan, terus kan kayak nggak ada atapnya tuh. Kemarin gua bongkar di situ jadi kayak kena tampias air sama kayak suaranya nggak bakal enak buat bikin video gitu. Nah, jadi di dalam bak kopling ini si kampas koplingnya itu udah gue balikin lagi ke yang ori, dan yang ini adalah kampas yang Daytonanya nih. Bisa kelihatan kan kalau misalnya kampas yang Daytona itu dia si kampasnya tuh orange orange gitu ya tuh. Jadi ini udah gue lepas, dan di segmen kali ini gue mau bahas kenapa sih ini kampas yang sebenarnya belum 10.000 kilo ya dipakai di motor ini, tapi kayak udah gue lepas lagi gitu. Bahkan secara fisik aja tuh ini masih tebal-tebal, masih oke lah gitu, nggak ada masalah secara fisiknya. Nah, jawaban simpelnya adalah kampas ini slip temen-temen gitu ya. Emang di video sebelumnya yang gue bahas tentang paket komplit enak yang ada handle kopling R25, terus kayak per kopling BRT, terus kayak si kampas Daytona ini, ya gue bilang ini enak dan gak ada masalah kan. Nah, tapi ternyata setelah gue bikin video itu dan kayak gue coba running seiring berjalannya waktu, ternyata baru ketahuan nih teman-teman masalahnya ada di mana gitu, slipnya itu. Nah, jadi ini ceritanya tuh slipnya tuh nggak di setiap saat slip sih teman-teman. Jadi kayak waktu itu gue lagi ngetes top speed ceritanya, dan ketika di RPM putaran atas itu tiba-tiba motornya tuh kayak ngeloncat gitu loh teman-teman. Jadi kayak deng gitu. Itu gue ngalamin dalam satu kali tanding itu ya ada 2 atau 3 kali, dan itu ada jedanya gitu. Jadi kayak nggak deng 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 gitu, jadi kayak lagi jalan terus kayak tiba-tiba deng motornya, terus kayak gitu lagi, terus tiba-tiba ada kayak gitu lagi. Dan ini efeknya mirip kayak kalau misalnya temen-temen ngehentak kopling gini terus lagi jalan cepet kan, kayak motor jadi agak nyundul gitu tuh. Nah, kayak gitu sih temen-temen, rasanya tuh kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda pertamanya ya. Kayak waktu kemarin sih gue nggak masalahin itu karena gue pikir ya mungkin analisisnya ada di pengapian atau di head atau di mana, atau TB gua agak kotor gimana gitu ya. Tapi ternyata emang setelah gue pikir-pikir emang nggak mungkin juga dari pengapian, dan kayak paling mungkin ya dari area drivetrain atau penyalur tenaga dari mesin ke belakang sih, ke area situ, dan termasuk salah satunya area perkoplingan gitu. Dan beberapa waktu lalu juga pada akhirnya ini gue sempet ngedinotes ya. Jadi kita lihat dulu lembarannya. Nah, ini gue di notes di ini di Motori gitu. Jadi sama si Om Riccinya itu kemarin tuh dibilangin nih, kayak ini hasil yang ininya sih, yang normalnya sih. Nih kalau yang ininya ada di sini nih gitu. Jadi kemarin tuh di dalam beberapa kali run, kemarin kan ada belasan run ya. Nah, di beberapanya tuh ada yang
kayak gini nih, nunjukin gejala-gejala kopling slip gitu. Jadi kayak dia, kalau misalnya kita lihat yang garis hitam, nih, mudah-mudahan jelas ya di video. Nih kalau kita lihat dari garis hitam yang di bawahnya garis merah nih, kan kayak kalau misalnya dyno motor peak powernya itu kan kayak gini nih, kayak biasa. Dia stabil gitu ya, naik turunnya pun dikit gitu. Nah sementara kalau misalnya kopling slip, dia itu ngikutin yang garis merah nih teman-teman. Jadi kayak dari awal biasa, peaknya udah dapet, tapi tiba-tiba ketika yang harusnya powernya udah turun, dia malah tiba-tiba ada lonjakan tenaga gitu di ujung-ujungnya tuh. Kayak dia tiba-tiba naik terus kayak udah drop lagi tenaganya. Karena kan ini limiter kan. Dan ini juga apa ya? Ini bukan tanda-tanda limiter sih, karena kalau limiter ya beda lagi gitu. Ini kayak emang bener-bener ngelonjak gitu. Dan ini sebenarnya gue juga lupa buat minta yang data bentuk yang giniannya sih gitu, biar lebih jelas ya. Kayak gue kemarin cuma sempat foto doang dan itu kurang jelas juga, jadi kayak gue bikinin ilustrasinya sih ya kayak gini gitu. Dan ketika kemarin didiskusin sama Om Lici, ini yang masalah adalah si kampas koplingnya. Jadi bukan dari klep yang floating atau dari apa, ternyata emang ini dari si kampas koplingnya, bukan dari oli juga ya. Jadi kayak emang ini bener pure kampas kopling gitu. Dan bahkan katanya di beberapa tim balap juga mereka tuh untuk masalah perkoplingan ya, yang diganti tuh ya cuman pernya aja, tapi kampasnya tetap pakai yang ori gitu. Jadi kayak ini udah ketahuan slipnya ya by feeling, bukan by feeling sih, by kejadian langsung di lapangan. Tadi yang pas waktu lagi ngejar top speed tiba-tiba ada motor nyundul gitu, kayak dapat tenaga lebih sesaat. Terus kayak pas di dyno juga ya grafiknya nunjukinnya kayak gini, emang ada slip coupling gitu. Jadi kayak ada power yang tiba-tiba ngelonjak gitu sih teman-teman. Jadi kayak emang gue nggak tahu juga kenapa bisa slip sih ya si kampas kopling Daytona ini, karena gue juga sebelumnya kan pakai Daytona tuh yang pas waktu pennya masih bawaan si ini ya, si rumah koplingnya masih bawaan NVL yang 4 itu. Gue juga pakai Daytona, cuman yang belum bungkusnya warna orange, yang kayak masih kemasan lama gitu, yang ada huruf D-nya gede. Nah sementara ini kan yang sementara ini yang bungkusnya orange gitu, yang kemasan terbaru gitu. Jadi gue nggak tahu juga sih apakah ini batch produksinya ada yang aneh atau gimana, apakah emang cuman gue doang gitu. Tapi waktu kemarin gue share ini di Facebook gitu ya, share review pemakaian si kampas Daytona ini, ada juga yang bilang kalau misalnya dia juga emang ngalamin masalah slip gitu, dan dia koplingnya masih yang biasa ya, emang masih 4 bawaan NVL itu. Cuman dia emang mesinnya udah lebih powerful lah, lebih superior gitu dibanding gue kan. Kalau yang ini ya standar lebih dikit lah gitu. Jadi gitu sih. Jadi mungkin kalau misalnya gue balikin lagi, kalau misalnya untuk mesin standar itu mungkin masih cukup kali ya, masih bisa ngehandle ya. Cuman kalau misalnya mesinnya udah superior atau enggak, ketika digeber running terus-terusan secara konstan ya mungkin dia akan kalah juga gitu. Karena gue pribadi pakai ini di sirkuit di Gerimbang Subang itu nggak ada masalah sama sekali gitu. Kayak ya tiap lapnya bahkan sampai 50 lap digeber terus tuh kayak nggak ada masalah dari kopling gitu, enak-enak aja terus gitu. Mungkin karena di Subang juga kan tipe sirkuitnya short ya, kayak belok lurusnya juga kan sependek itu kan. Jadi kayak mungkin belum kerasa slip gitu, tapi udah ngerem lagi, udah belok lagi gitu. Jadi kayak nggak kerasa gitu. Tapi ketika ngejar top speed ini kerasa banget sih teman-teman gitu jadinya. Jadi ya begitu deh, pada akhirnya ini kampas koplingnya gue ganti lagi ke yang standar, tapi per koplingnya tetap BRT dan handle tetap R25. Dan ini udah gue pakai running 500 kiloan dan emang ya kayak seperti sebelumnya gitu, nggak ada masalah gitu. Jadi ya yang ini Daytona ya gue simpen lagi aja gitu. Ya agak man-man juga sih, ini 100.000 dan belum hitung bongkar-bongkarnya kan. Cuman kayak ya udahlah nggak apa-apa. Namanya pengalaman bongkar-bongkar ini kan kayak siapa yang tahu gitu. Jadi ini akan gue simpen lagi, dan terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau didiskusiin atau ditanya, itu langsung aja ketik di kolom komentar teman-teman. Nanti kayak kita diskusi lebih jauh gitu kan, enak tuh kalau diskusi.
atau punya share masalah apapun itu, kayak ya udah tulis aja dulu di kolom komentar gitu. Dan nanti kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Thank you.